formasi apa yang akan dipakai Sintayong, siapa saja pemain yang akan berpotensi diturunkan, dan kira-kira siapa pemain yang akan unjuk gigi. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam sudah di depan mata. Tinggal menghitung hari lagi. Tepatnya tanggal 21 Maret 2024 jam 20.30 setengah 9 malam. Kita tongkrongin rame-rame. Kita tonton pertandingan nanti. Kita akan menjadi bagian dari saksi sejarah perjalanan Timnas Indonesia pada perhelatan kualifikasi Piala Dunia ini. Karena pertandingan akan segera dimulai, ya tinggal menghitung hari lagi, tidak ada salahnya kita akan coba bahas mengenai formasi apa yang akan dipakai Sintayong, siapa saja pemain yang akan berpotensi diturunkan, dan kira-kira siapa pemain yang akan unjuk gigi pada pertandingan nanti. Kita coba ulas satu persatu, ya. Dari pertama dulu mengenai formasi. Sintayong kerap kali dalam pertandingan timnas menggunakan beberapa formasi, tapi ini kayaknya sudah formasi baku, tergantung siapa lawan yang akan dihadapi. Bisa 4-4-2, ya, atau 3-4-3. Ya, atau bisa 4-3-3. Ya, kita sebelum melihat formasi ini, kita coba runtut dari belakang. Formasi untuk penjaga gawang atau pemain untuk penjaga gawang. Yang dipilih, ada 3 penjaga gawang. Satu Nadeo, yang kedua Adi Satrio, yang ketiga adalah Emriandi. Dari ketiga pemain ini kayaknya sih melihat senioritas, caps yang sudah dimainkan, terus kemudian stabilnya permainan atau penampilannya di Liga 1, maka pilihannya kalau kondisinya fit dan mentalnya juga bagus, yang dipasang atau diturunkan adalah Nadeo. Itu prediksi kami. Ya, silahkan nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar barangkali ada masukan siapa saja pemain yang akan diturunkan. Kemudian kita maju sedikit ke lini belakang, ya, lini belakang. Kalau Sintayong menggunakan 3 center back, bisa jadi yang dipilih adalah Jai Itses, ya. Terus kemudian Jordi Amat, terus kemudian Elkan Bagot. Ya, 3 pemain ini punya potensi besar untuk diturunkan demi terciptanya pertahanan yang solid, ya, untuk menghadang permainan dari Vietnam. Karena Vietnam sendiri meskipun ada banyak kelemahan jelang pertandingan ini, seperti ada 6 pemain yang cedera, terus kemudian ada 5 pemain yang sudah veteran, sudah up to 30 tahun, dipanggil kembali, tapi tetaplah Vietnam yang akan bisa memberikan ancaman tersendiri dalam pertandingan nanti. Jika 3 back yang dipakai, potensi besarnya adalah Jai Itses, terus kemudian Jordi Amat, kemudian Elkan Bagot. Itu jika center back-nya ada 3. Ya, berarti ke depan sedikit, ya. Kalau ke depan sedikit berarti 3-4-3. 4 pemain di tengah, ya. Bisa jadi ya untuk lini tengah duet antara Justin Hubner dan Ivar Jenner menjadi duet yang sudah punya chemistry. Potensi besarnya juga akan dimainkan kembali jika kondisi kedua pemain ini fit. Ya. Kemudian di sektor kiri, ya, menarik sebenarnya apakah yang diturunkan Arhan Pratama atau Nathan Cho. Diberikan kesempatan melakukan debut perdananya bersama timnas.
Ya, publik sepak bola sebenarnya saya yakin, saya sendiri juga menginginkan itu untuk dicoba Nathan ya, karena kita akan bisa melihat nanti bagaimana debut Nathan di timnas, bagaimana kontribusinya ya, seberapa baguskah penampilannya bersama timnas menghadapi Vietnam nanti. Terus kemudian di sektor kiri tentunya ada Sandy Walsh ya. Di kanan ada Sandy Walsh, di kiri ada Nathan, di tengah ada Justin Hubner dan Ivar Jenner. Dengan melihat peta ini, ya berarti ada 4, 3 ya. Ada 3 pemain di belakang, terus kemudian 4 pemain di tengah. Ini pertahanan Indonesia sangat kuat sekali ini, ya. Dengan berlapis-lapis. Karena sebenarnya Justin Hubner itu kan posisinya center back juga, akan tetapi dengan kejelian Sinteyong, Justin Hubner di Piala Asia dinaikkan sedikit menjadi gelandang bertahan dan bisa berfungsi ganda, bisa menjadi center back jika posisi tertentu ya, terus kemudian bisa juga menjadi gelandang bertahan pada posisi tertentu juga, tergantung dinamika apakah saat menyerang, apakah saat bertahan, apakah saat mendelay bola dan sebagainya. Kemudian di lini depan, ya, di lini depan berarti 3-4-3, masih ada 3 pemain lagi. Ya, 3 pemain ini kayaknya tak tergantikan. Marcelino, ya, Marcelino ini pemain yang sangat disukai Sintayong dan seringkali dia melakukan pembuktian-pembuktian di sektor penyerang sayap kiri, berarti bisa diisi Marcelino. Kemudian di sektor kanan, ya. Nah, ini menarik. Kalau normatifnya Yakob Sayuri, normatifnya. Akan tetapi kadang Sintayong penuh kejutan, ya. Bisa jadi Rafael Struijk, ya, dipakai sebagai penyerang sayap. Terus kemudian striker murninya bisa dipakai Ramadan Sananta. Akan tetapi jika Ramadan Sananta dijadikan super sub, maka bisa jadi strikernya Rafael Struijk, terus kemudian sayap kiri Marcelino, sayap kanan Yakob Sayuri. Seperti penampilan saat Piala Asia. Ya, akan tetapi yang menjadi menarik ini adalah ya kita butuh 3 poin. Kita butuh pemain yang berkarakter menyerang sehingga permainan Indonesia akan bisa memunculkan banyak peluang. Ya, itu nanti bisa jadi ada alternatif yang 4-4-2 ya, yang bisa permainannya lebih menyerang saya pikir. Tapi kita bahas dulu yang 3-4-3 ya. Jadi sekali lagi 3-4-3, 3 pemain di belakang potensinya ada Jay Itzes, Jordi Amat, terus kemudian Elkan Bagot, terus kemudian kanan kiri ada Nathan Cho, terus kemudian kanan ada Sandy Walsh, di tengah Ivar Jenner sama Justin Hubner, penyerang sayap kiri ada Marcelino, sayap kanan ada Yakob Sayuri, di lini depan ada Rafael Struijk. Atau jika Rafael Struijk digeser ke kanan atau ke kiri, maka bisa diisi penyerang utamanya adalah Ramadan Sananta. Itu formasi pertama. Kita coba masuk ke formasi yang kedua. Jika formasinya adalah 4-4-2, ya, 4-4-2. Ini akan menggunakan 2 center back, ya, berarti pilihannya cukup sulit dalam artian Sintayong punya banyak pilihan untuk bisa menggunakan pemain karena memang kita kaya di lini belakang. Kalau 2 center back, maka yang dipakai adalah Jay Itzes, prediksi kami. Terus kemudian satunya lagi kalau tidak Jordi Amat ya Elkan Bagot. Ya, di antara 2 pemain ini. Kalau
Sintayong menginginkan pemain yang berpengalaman, ya, punya jam terbang dan ketenangan, maka yang dipilih adalah Jordi Amat. Tapi jika dipilih stamina, ya, karena mengingat Vietnam adalah pemain tim yang punya kolektivitas tinggi, ya, dan ada kecepatan, bisa jadi alternatifnya ada Elkan Bagot dan Jordi Amat akan dicadangkan. Jait Says, Elkan Bagot, atau Jait Says, Jordi Amat. Kemudian untuk yang di back kiri bisa jadi menggunakan Arhan, ya, bisa jadi menggunakan Nathan. Ya. Kemudian di sektor kanan alternatifnya Sandy Walsh atau Yance Sayuri, ya. Akan tetapi peluang besarnya tetap Sandy Walsh lah, prediksi kami. Terus kemudian di lini tengah, menarik di lini tengah ada 4 pemain, ya, ada 4 pemain. Justin Hubner, Ivar Jenner, kedua pemain ini tetap layak dipertahankan untuk starting 11 yang akan main di menit pertama. Nanti kita dinamikanya bisa berubah jika memang situasinya berubah juga, ya. Terus kemudian di sektor kiri jelas diisi Marcelino kalau kondisinya fit. Terus kemudian jika sektor kanan fit juga, maka bisa diisi Yakob Sayuri. Nah, yang menjadi menarik di depan ada duet Ramadan Sananta dengan Rafael Struijk, ya. Atau kalau ini Sintayong berani bereksperimen, sebenarnya di depan 2 pemain, berarti Marcelino agak didorong ke belakang sedikit, ya, second striker gitu. Di situ bisa diduetkan Marcelino sama Struijk atau sama Ramadan Sananta. Terus kemudian untuk kirinya, ya, menarik, back kirinya menggunakan Arhan, terus di depan Arhan di situ ada Nathan Cho. Kalau itu dilakukan, maka sektor sayap ini, ya, punya karakter bertahan dan punya karakter menyerang yang sama baiknya. Kita ketahui bahwa Arhan juga dalam menyerang juga lumayan bagus. Nathan Cho juga sama, kelebihan pemain modern saya pikir, ya, bisa naik turun dan memberikan kontribusi di saat menyerang, memberikan kontribusi juga di saat bertahan. Kemudian duet antara di lini kiri Sandy Walsh dengan Yakob Sayuri juga sudah terjadi beberapa kali, jadi chemistry-nya sudah dapat. Ya, kalau ini menggunakan 4-4-2, ya. Yang pertama menggunakan 3-4-3, terus kemudian ini 4-4-2, ya. Dua formasi ini kemungkinan yang akan digunakan Sintayong pada pertandingan nanti, ya. Kita lihat saja apakah benar, ya. Dari 11 pemain yang kita coba prediksikan, kira-kira berapa persen nanti pemain ini akan diturunkan dalam kenyataannya pada pertandingan nanti. Kita coba simak, ya, bersama. Terus kemudian siapa pemain yang berpotensi unjuk gigi pada pertandingan ini, ya. Kami coba mencatat 3 pemain, ya, 3 pemain yang akan menonjol pada pertandingan ini. Prediksi saya Nathan Cho debutnya nanti akan bisa mengawali pertandingan dengan baik dan bisa berkontribusi karena posisinya yang relatif lebih strategis. Ya, apalagi kalau menggunakan formasi 4-4-2, berarti Nathan Cho bisa naik, ya, bisa naik. Di bawahnya ada Arhan, terus kemudian di atasnya ada Nathan Cho, dan di sini dia punya kontribusi besar, bisa bertahan, bisa menyerang. Nah, di saat menyerang, crossing-crossingnya yang akan diharapkan, umpan-umpannya yang akan diharapkan memanjakan dari para striker kita, baik Ramadan Sananta maupun Rafael Struijk ataupun Marcelino jika memang akan didorong ke depan. Itu. Pertama, sekali lagi,
yang akan berpotensi menunjukkan taringnya unjuk gigi Nathan Cho. Kemudian pemain yang kedua yang berpotensi unjuk gigi adalah Marcelino. Pemain ini memang ya punya banyak kelebihan ya, dan ketika bersama timnas seringkali dia bermain sangat baik dan memberikan kontribusi bagi timnas di kerangka formasi Sintayong ya, dan pada pertandingan nanti juga kita prediksi pemain ini akan unjuk gigi, bisa melalui asisnya, bisa melalui peluang tendangan matinya, bisa melalui peluang golnya bisa jadi ya. Tapi potensi besar Marcelino akan unjuk gigi ya. Pemain ketiga yang punya potensi unjuk gigi jika pemain ini akan dipasang ya atau dimainkan pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam, kami memilih Ramadan Sananta. Kenapa Ramadan Sananta? Karena satu, dia posisinya striker ya. Timnas Indonesia butuh striker yang bisa menciptakan gol ya, karena peluang akan dihasilkan melalui pemain tengah dan pemain sayap. Terus kemudian sebagai seorang striker, finishing touch-nya ya itu bisa jadi akan menjadi pembeda pada pertandingan ini. Jika Ramadan Sananta diturunkan, dia akan berpotensi unjuk gigi dan memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia. Ya. Itulah gambaran dari formasi. Terus kemudian siapa saja pemain yang akan diturunkan, ya. Terus kemudian siapa pemain yang punya potensi untuk unjuk gigi pada pertandingan nanti. Jika teman-teman punya gambaran lain, pandangan lain, bisa saja silahkan tulis di kolom komentar. Komentarnya yang positif ya, dalam tanda kutip tidak menjelek-jelekkan timnas, sehingga nanti kita bisa memberikan support yang terbaik untuk timnas. Ya, kita lihat lagi update-update yang akan terjadi pada timnas Indonesia, pemain Indonesia, Liga Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.